Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya Julia Kamila dalam program kesayangan kita di program Ikhwal Jam'iyah, sebuah program dengan informasi terbaru seputar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan pemirsa, kali ini kita akan bahas sebuah tema yang luar biasa, yakni jelang 1 abad NU. Tentunya kita punya tema merayakan tradisi Islam di Nusantara. Alhamdulillah, ini kehadiran tamu yang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat spesial. Beliau adalah dari Jawa Timur yang sekarang segera boleh kami sapa. Ada Menteri Pan RB. Segera kami sapa ada Bapak Abdullah Azwar Anas. Assalamualaikum Pak Menteri. Wabarakatuh. Sehat ini, kelihatannya bugar banget ini. Iya, alhamdulillah, sering. Baik. Pak Menteri, ini alhamdulillah jelang 1 abad NU rangkaiannya luar biasa banyak. Dan kebetulan Banyuwangi adalah ketempatan juga mendapat kehormatan bagian rangkaian harlah tersebut. Ini pripun apresiasi khusus dari panjenengan? Iya, saya kira ini kehormatan bagi Jawa Timur karena waktu itu ada nominasi banyak kabupaten di Indonesia untuk menjadi tuan rumah festival tradisi Nahdlatul Ulama. Karena tradisi NU itu banyak sekali, mulai dari Aceh, kemudian Banjar, kemudian ada banyak tradisi-tradisi di berbagai daerah Indonesia yang sangat menghiasi dari berkembangnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Nah, di Banyuwangi terpilih karena memang dianggap punya akar tradisi yang sangat kuat. Dan lebih dari itu lahirnya sholawat Badar itu di Banyuwangi. Sehingga karena sholawat Badar itu dicipta dan lahir di Banyuwangi oleh keluarga penciptanya, maka Banyuwangi kemudian terpilih untuk menjadi tuan rumah festival tradisi Nusantara besok tanggal 9 Januari sekaligus digabung dengan festival sholawat. Subhanallah. Ini berarti sebagai putra daerah sungguh antusias sekali menerima dengan senang hati ini Pak Menteri. Iya, tentu ini menjadi bagian yang dijadikan sebagai momentum oleh daerah dan mudah-mudahan nanti berdampak bagi masyarakat NU khususnya di Banyuwangi dan masyarakat Banyuwangi secara umum ya. Amin. Baik. Kemudian terkait dengan acara 9 Januari 2003 nanti, ini berarti sudah ada persiapan dari pihak pemerintah daerah maupun masyarakat sana juga sudah siap dong berarti? Iya, jadi panitia nasional kebetulan saya di situ bersama Pak Erik dan Mbak Yeni ditugaskan untuk melakukan konsolidasi dan kita sudah membentuk kepanitiaan gabungan teman-teman dari Jakarta, dari Banyuwangi dan dari berbagai daerah. Dan teman-teman di daerah juga telah melakukan konsolidasi dengan koordinasi dengan teman-teman budayawan di Banyuwangi dan juga Pemda Banyuwangi. Berbagai hal terkait dengan festival tradisi ini juga telah melakukan persiapan dengan beberapa pesantren di Tapal Kuda seperti di Bondowoso, Jember, Situbondo, kemudian juga Banyuwangi, terutama yang melibatkan santri di dalam festival tradisi puncak di Stadion Diponegoro Banyuwangi. Baik. Ini berarti digelar hanya tanggal 9 Januari saja, begitu Pak Menteri? Iya, puncaknya di sana karena memang sebelumnya telah banyak kegiatan dan juga latihan-latihan yang melibatkan banyak seniman. Misalnya ada 300 seniman hadrah yang itu berlatih terus-menerus. Kemudian juga ada 400 penari banser yang mereka juga dilibatkan. Kemudian ada 100 penari profesional, ada pemusik gamelan, kemudian pengiring musik, kemudian pengiring sholawat Badar dan seterusnya itu digabungkan, kemudian nanti akan tampil mewakili tradisi Nusantara yang mencirikan NU karena begitu terbang itu pasti kelihatan NU, kira-kira gitu. Begitu juga nanti ada santri untuk melakukan kegiatan seperti lalaran dan seterusnya nanti juga akan tampil di kegiatan ini. Baik, subhanallah. Ini dari gambaran sekilas sudah nampak bagaimanakah kemeriahan acara nanti ini? Iya,
Jadi acara ini insya Allah meriah karena juga nanti digabung di ujung akhir kegiatan ada Habib Syekh yang akan tampil di Festival Sholawat. Dan apalagi kegiatan ini baru hari ini tadi mendapatkan informasi dan koordinasi dari Istana setelah kemarin kami mendampingi Ketua Umum PBNU K.H. Khalil Yahstakuf bersama Menteri BUMN dan Menteri Agama dan saya menghadap Bapak Presiden, dan Bapak Presiden berkenan untuk hadir di Banyuwangi menyaksikan Festival Tradisi pada tanggal 9 nanti. Dan itu akan dihadiri oleh para kiai dari PBNU, juga para kiai di pondok pesantren di Jawa Timur dan juga para santri. Jadi sekaligus Festival Tradisi ini akan menjadi bagian dari konsolidasi Nahdlatul Ulama dengan tradisi-tradisi NU yang selama ini berkembang membersamai dari perkembangan Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia. Baik, subhanallah. Ini dipastikan berapa undangan nanti yang hadir ini, Pak Menteri, pada tanggal 9 Januari itu berarti? Lebih dari 15.000 saya kira insya Allah, karena stadion itu muatnya 15.000 dan biasanya kalau di Banyuwangi menggelar kegiatan itu penuh stadion itu, apalagi hari ini dengan melibatkan NU, ranting dan juga para santri tentunya akan meriah, lebih meriah. Maka kita siapkan videotron di luar dan juga dengan pendukung lainnya sehingga nanti masyarakat itu bisa melihat dari berbagai penjuru kegiatan ini dilangsungkan. Baik. Secara otomatis pondok pesantren pun akan dilibatkan, di sana juga ada santri, Pak Menteri? Ada banyak, jadi teman-teman santri dilibatkan. Sebelumnya akan ada UMKM, pameran produk-produk UMKM dan juga produk-produk pesantren. Oh, ada produk pesantren juga digelar di pameran, berarti ada stand-stand begitu? Iya, di dekat stadion Diponegoro Banyuwangi. Dan kita berharap nanti ini acaranya juga bisa menjadi forum silaturahmi bagi masyarakat pesantren dan juga teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Dan dari sini sesungguhnya karena kekuatan NU ini salah satu adalah kekuatan tradisinya. Bagaimana berkembangnya Islam di Nusantara ini berbeda dengan berkembangnya Islam di beberapa negara lain. Salah satunya adalah dengan kebudayaan sehingga lebih lembut, lebih soft, sehingga tidak menggunakan kekerasan di dalam pengajaran dan penyebaran Islam di Nusantara. Salah satunya adalah dengan budaya yang berkembang membersamai perkembangan NU dan Islam di Nusantara. Betul. Jadi sangat sepakat ya panjenengan dengan kegiatan tradisi ini? Iya, saya kira ini komitmen dari Ketua Umum PBNU dan juga PBNU bahwa tradisi Nusantara ini mesti kita jaga. Apalagi sekarang di tengah gempuran budaya global yang hadirnya setiap detik, setiap waktu dengan media sosial. Apalagi survei dari media sosial itu 8 jam 30 menit itu orang menggunakan internet. Dan 3 jam orang di Indonesia menggunakan medsos. Dari sini budaya-budaya internasional masuk dan tentu NU ingin menjadikan budaya Nusantara ini menjadi benteng dari pengembangan kebudayaan nasional yang bercirikan khas Islam Nusantara. Saya kira gitu. Baik, terima kasih. Kita mohon izin, kita jeda sejenak Pak Menteri, dan nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita di seputar program Ikhwal Jam'iyah. Usia jeda berikut dengan saya Yulia Kamila. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah dengan saya Yulia Kamila. Sekali lagi narasumber kita ada tamu yang sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat spesial. Beliau adalah Menteri PAN RB, Bapak Abdullah Azwar Anas. Kembali berbincang dengan beliau secara virtual di ruang beliau juga. Mohon izin Pak Menteri. Iya. Bisa disampaikan kembali kepada pemirsa TV 9, bagaimanakah tingkat koordinasi untuk kegiatan tanggal 9 Januari nanti? Baik. Silahkan. Ya, jadi ini bukan saya sebagai menteri ya, tapi sebagai warga NU yang sekarang saya mendapatkan tugas dari Ketua PBNU sebagai koordinator Festival Tradisi Nusantara dalam rangka 1 abad. Karena ini kebagian semua ini. Nah, Menteri Agama kebagian ditugasi koordinator untuk 1 abad yang puncaknya nanti di Sidoarjo. Nah, saya kebagian yang festival untuk festival tradisi. Jadi memang tradisi Nusantara yang terkait dengan kita ini ada beberapa. Salah satunya adalah misalnya seni griya. Itu misalnya terkait dengan arsitektur limasan masjid. Itu kan juga dari sisi arsitektur juga menjadi kekhasan dari seni tradisi Nusantara kita. Kemudian kalau seni kriya itu misalnya adalah
mimbar dan perabotan ibadah lainnya. Itu kan khas Indonesia. Betul. Mimbar-mimbar di masjid di Indonesia itu khas. Termasuk ada tongkatnya misalnya. Maka kita mudah sekali kalau ingin lihat masjid salah satu tradisinya NU, ya kita lihat ada tongkat atau ada jedor dan seterusnya ya. Kemudian musik itu ada beberapa. Setelah kita lihat mulai hadra, gambus, japen dan ragam lainnya. Ini contoh bagaimana contoh di musik. Jadi kalau ada hadra, ada gambus, japin, itu biasanya contoh-contoh bagaimana tradisi Islam Nusantara itu ada di tempat itu. Kemudian kalau kuliner misalnya tumpengan itu identik sekali dengan kita. Betul. Slametan itu selalu ada tumpeng, ada bubur sapar dan seterusnya, dan juga anca. Nah, biasanya kita ini kalau syukuran rumah, ada selamatan, sholawatan, itu biasanya ada anca. Nah, anca itu maulitan dan seterusnya. Ini contoh-contoh bagaimana kuliner tradisi Islam Nusantara ini berkembang dengan kuliner ini. Baik. Jadi kalau ada kuliner itu biasanya rame, kumpul misalnya gitu. Kemudian ada tradisi lisan, ada syair, tembang, gurinda, mocopat dan lain-lain. Mocopat itu seperti yang ada di Banyuwangi di suku Using, itu ada mocopatan. Namanya mocopatan Yusuf misalnya. Ini adalah seni-seni tradisi yang menjadi bagian tradisi Islam Nusantara. Kemudian ada tradisi tulis ya, aksara pegon misalnya. Itu misalnya mocopatan Yusuf itu di Banyuwangi ditulis dengan Arab pegon. Ada walio, pegu dan ragam khas lainnya. Nah, ragam-ragam budaya inilah yang sekarang terus kita tumbuh, kita munculkan sehingga anak-anak kita dan saudara-saudara kita menjadi terus mendalami dari budaya-budaya yang dulu menjadi pemersatu. Bagaimana kita bahkan dengan lintas agama, kemudian lintas etnis, dengan budaya musik, fashion, kemudian kuliner tadi mempersatukan Indonesia. Kira-kira gitu. Baik. Ini nanti apakah juga dihadirkan pada saat tanggal 9 Januari nanti ini Pak Menteri? Iya, jadi termasuk anca, kemudian tumpeng itu nanti juga akan hadir di bagian dari tradisi yang kita suguhkan makanan. Oh, subhanallah. Baik. Keren. Informasinya ini mungkin sedikit bocoran info dari panjenengan terkait dengan siapakah nanti yang hadir. Sebab informasi yang masuk ke kami yang datang nanti adalah para pemuda begitu. Iya, tentu memang ini melibatkan banyak anak muda untuk tampil ya. Untuk ini kan sebagai bagian dari kita untuk mengingatkan kembali ke sejarah masa lalu, salah satunya lewat penampilan seni budaya yang akan ditampilkan di festival tradisi. Nanti juga akan ada narasi-narasi yang sekaligus mengedukasi, mengingatkan kepada seluruh terutama para santri bahwa seni tradisi Nusantara ini mewarnai cukup kuat bagi perkembangan Islam dan nilai-nilai aswaja di Indonesia. Yang hadir tentu nanti anak-anak muda, banyak sekali santri-santri dan pelaku seni nanti akan hadir di situ dan akan disaksikan bagaimana rampak terbang yang luar biasa. Saya sudah melihat pelatihan-latihannya, memang kemarin sangat senang saya, oleh karena itu kemarin malam tahun baru juga sebagian ditampilkan di alun-alun Banyuwangi. Sayang tidak bisa ditampilkan di sini, kalau kemarin bisa ditampilkan videonya saya kira bagus. Dan saya dengar juga TV 9 akan live Mbak, saya kira bagus karena memang di tempat itu tidak cukup. Terus pengurus PBNU semua akan hadir, bahkan di tanggal 8 di penerbangan pertama ke Banyuwangi mereka juga sudah mulai berangkat. Saya baru saja dari PBNU bersama Ki Haji Yahya Stakuf baru saja merapatkan, saya langsung bergerak ke kantor ini. Jadi dari Jakarta akan bergerak, nanti sebagian rombongan tokoh-tokoh dan pengusaha akan menggunakan pesawat komersial karena dari Jakarta ke Banyuwangi sekarang sudah ada Airbus A320. Mereka juga akan datang menikmati kuliner. Dan yang paling penting adalah akan ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah memberikan santunan 1.000 paket sembako kepada mereka yang memerlukan, begitu juga bedah rumah. Jadi kegiatan 1 Abad NU ini di daerah juga akan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemberian 1 paket sembako, bedah rumah, musola dan seterusnya, termasuk bantuan paket dari BUMN kepada beberapa kelompok yang memerlukan di daerah di Banyuwangi. Subhanallah, kayaknya udah lengkap banget ini ya Pak Menteri. Programnya, kegiatannya nanti. Subhanallah. Artinya itu semua tidak dilaksanakan di tanggal 9 Januari kah begitu? Ini nanti akan tanggal 9, sebelum tanggal 9 sudah dikerjakan, tapi secara simbolik nanti akan dilakukan tanggal 9, termasuk akan memberikan
penghargaan kepada keluarga pencipta Sholawat Badar dan panitia 1 abad di festival tradisi ini akan memberikan tali asih kepada seniman dan tradisi, terutama pemberian tali asih kepada keluarga Ki Haji Ali Mansur akan diberikan keluarganya untuk tali asih umroh, yang ini menjadi bagian penghargaan dari kami, dari PBNU juga dan dari panitia, karena beliau telah menciptakan Sholawat Badar, di mana Sholawat Badar ini telah mempersatukan syair-syairnya dan membangkitkan semangat. Bahkan Sholawat Badar tidak hanya dibacakan ketika pertemuan keagamaan, bahkan pertemuan-pertemuan lintas agama pun ini sering disampaikan, dikumandangkan. Dan ini mengingat bagaimana keteduhan, bagaimana Gus Dur misalnya juga sering membacakan syair-syair Sholawat Badar ini sebagai kumandang yang mempersatukan. Dan oleh karena itu atas syair-syair yang telah dibuat oleh almarhum Ki Haji Ali Mansur ini, PBNU dan panitia akan memberikan tali asih kepada keluarganya. Oh, subhanallah. Baik. Mohon izin kita jeda sejenak Pak Menteri, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen ketiga. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali di segmen ketiga berikutnya tentunya dengan saya Yula Kamila di program Ikhwal Jam'iyah. Jangan kemana-mana, tetap di TV 9 Nusantara. Di program Ikhwal Jam'iyah, dan ini adalah segmen ketiga, kembali berbincang dengan narasumber kita, ada Bapak Abdullah Azwar Anas, Menteri PAN RB, dan kembali kita sapa beliau. Pak Menteri, mohon izin. Ya, silakan. Baik, untuk segmen ini bisa disampaikan tadi adalah sebagai warga Nahdien, panjenengan warga Banyuwangi begitu. Tapi di segmen kita ini hadir sebagai Menteri PAN RB. Bisa disampaikan tentang ini bagaimanakah ada strategi kiat-kiat khusus bagi generasi muda mengingat tradisi Islam Nusantara ini harus tetap kita kembangkan begitu. Ya, tentu tradisi-tradisi budaya ini saya kira bukan hanya bermanfaat untuk terus mengingatkan tradisi Islam Nusantara kita, tetapi budaya lokal jadi penting menjadi bagian yang terus didorong oleh pemerintah untuk tumbuh dan berkembang. Karena justru budaya Indonesia inilah yang menjadi kekhasan yang luar biasa bagi Indonesia, dan ini menarik bagi banyak orang termasuk bagi wisatawan di seluruh Indonesia. Betapa sekarang packaging yang telah dibuat menjadi lebih menarik, budaya itu kemudian menjadi sesuatu yang menghadirkan ekonomi, ya. Contoh di Banyuwangi, bagaimana beberapa kesenian yang dikelola itu kemudian menghadirkan wisata yang luar biasa. Terbang dan gerakan terbang itu dahsyat sebenarnya. Dan itu besok akan kita tampilkan, kita coba dalam jumlah di atas 200 orang. Jadi karena terbangan sekarang itu di daerah kecil, tapi begitu dikelompokkan, itu menjadi bunyi yang luar biasa. Dan saya kemarin telah melihat latihan itu, ternyata menarik. Dan ini, itu? Mohon izin, Ishari? Ya, bisa Ishari dan seterusnya. Itu kan menarik. Nah, tentu kebudayaan ini perlu terus kita dorong agar anak-anak kita dan generasi ke depan tidak terlupakan dengan ini. Dan yang paling penting, budaya ini akan menjadi benteng identitas nasional kita. Sehingga budaya inilah yang menurut saya mempersatukan. Karena suara itu kayak terbang, kemudian kuliner, kemudian juga seni, fashion, kriya, itu sesungguhnya tidak mengenal agama. Mengenal agama. Semua orang tentu akan menikmati jika itu dipadukan dengan rampak yang bagus, dengan rasa yang nyaman, sehingga inilah saya kira cita rasa dan budaya ini akan mempersatukan menurut saya. Dan NU punya komitmen untuk ini, oleh karena itu di tengah 1 abad NU ini, di samping ada kegiatan pengajian, ada kegiatan nanti pertemuan puncak, NU tidak lupa untuk mendorong festival tradisi Nusantara, karena NU sadar betul dan Indonesia bahwa tradisi ini sangat penting. Oleh karena itu begitu kami kemarin melaporkan kepada Bapak Presiden tertarik untuk hadir di tengah kesibukan beliau. Jadi Bapak Presiden ini luar biasa, komitmen di 1 abad NU ini, 3-tiganya beliau akan hadir. Subhanallah. Pada tanggal 9 nanti Festival Tradisi NU, kemudian puncak Porseni yang dihadiri anak-anak muda se-Indonesia di Solo.
tanggal betul. 22 beliau juga akan hadir. Dan Subhanallah. puncaknya nanti tanggal 7 Februari Februari di di Sidoarjo. Sidoarjo beliau juga akan hadir. Saya kira ini bentuk apresiasi Bapak Presiden kepada NU dan Islam Nusantara yang luar biasa. Allah Karim, Ya. subhanallah. Baik, baik, baik. Ini terkadang pemuda sekarang itu minatnya tidak seheboh dan sekenceng orang dulu ini, Pak Menteri, terkait dengan Ya. tradisi Islam di Nusantara ini. Oleh karena itu tugas NU sekarang ini mengangkat di festival dalam rangka 1 abad. Ini tentu ini untuk mendorong minat bagaimana anak-anak kita di Indonesia untuk membangkitkan ini kembali. Tentu saya kira dengan YouTube, medsos, Yes. IG, TikTok dan seterusnya, ini tentu akan memasarkan kembali bagaimana tradisi Islam Nusantara itu sesungguhnya menarik, kira-kira gitu. Baik, Ya. ini strateginya seperti itu ya Pak Menteri ya, berarti ya, strateginya ya. Iya, bagaimana sekarang misalnya lalaran alfiah bukan Ya. hanya sebagai ilmu alat, sekarang menjadi bagian dari seni. Karena suara nadanya khas, kemudian dilantunkan oleh para santri, dan itu kemudian menjadi nada-nada musik baru di handphone dan seterusnya, yang itu mengingatkan nada-nada yang ya kayak kita dulu di tahun berapa ya, 85-an atau 90-an, itu begitu dengar musik Nasidaria itu nadanya kayak di Langsung. pesantren dan seterusnya. Iya. Subhanallah. Tentu sekarang strateginya berubah dan NU sadar betul, dan teman-teman oleh karena itu maka ingin mengangkat ini di pentas 1 abad. Mudah-mudahan nanti ini akan bisa lebih dikenal lagi, dan kemudian nanti ini akan menggema lagi lewat media Amin. sosial, lewat TikTok dan seterusnya. Baik, baik, luar biasa. Kalau lalaran alfiah ini berapa nanti diikuti oleh berapa santri di sana? Iya, Kolosal. ya kolosal di sini. Ada banyak santri yang sekarang mereka sudah berlatih, kan ini bukan dari hanya satu pesantren, tapi ini dari banyak pesantren. Baik. Ada pesantren di Bondowoso, Situbondo. Nah, karena dengan teknologi ini memudahkan mereka berlatih dengan Zoom. Oh, Masya Allah. Dihubungkan antar satu pesantren dengan pesantren yang lain, Iya. dan ini memudahkan untuk berlatih, dan baru nanti kurang 3 hari acara hari H, mereka baru akan bertemu untuk latihan langsung di lokasi. Subhanallah. Sudah kebayang bagaimanakah Oke. meriahnya acara nanti, Pak Menteri, keren. Ya, ini Baik, juga akan dilakukan FGD, Mbak ya. Jadi Iya, FGD siap. ini tentang menggali tradisi Nusantara. Ini nanti ada penulis mulai dari yang mewakili Jawa, Arek, Madura, Oh, Sunda, Melayu, subhanallah. Banjar, Dayak, Bugis, Mandar, Bali, Sasak dan seterusnya. Ini ada 25 penulis hebat nanti dari berbagai latar belakang yang ahli di bidang budaya yang saya sebutkan tadi. Baik. Ada Dayak, ada Banjar dan seterusnya akan berkumpul, dan nanti itu akan dibukukan Subhanallah. hasil dari diskusi ini, dan ini menjadi dokumen yang nanti bisa dibaca oleh anak-anak kita dan generasi muda Betul. di hari ini dan ke depan. Betul, Saya betul, kira gitu betul. ya. Baik, baik. Terima Baik. kasih Pak Menteri atas waktunya, memberikan Ya. saran kepada kami, dan sehat selalu dalam tugasnya, amanah, sehat. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Dan Baik. rekan-rekan dengan narasumber yang Ya. lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih, sampai ketemu di Banyuwangi Baik, tanggal siap. 9. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri Bapak Abdullah Azhar Anas, Menteri Pan-RB telah bergabung dengan kita pemirsa selama 3 segmen, 1, 2, dan 3 segmen. Dan nanti kita akan kedatangan tamu lagi di segmen keempat tentunya. Ini adalah panitia lokal Festival Tradisi Islam Nusantara di Nusantara. Ada Mas Ayung Notonegoro. Akan kita sapa di segmen keempat, dan kita jeda sejenak. Masih bersama saya Yulia Kamila di program Ikhwal Jam'iyah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah. Dan subhanallah, ini tamu-tamu saya istimewa. Tadi di awal Menteri Pan-RB Bapak Abdullah Azhar Anas, sekarang beliau ini narasumber saya yang kedua ya, secara virtual juga. Kayaknya dari namanya, ini adalah adik kandung dari desainer nasional ini kayaknya. Mas Ayung Notonegoro, segera saya sapa. Assalamualaikum Mas Ayung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ada Nah, nama iya. Notonegoro ini, nama apa ini? Nama pena lebih tepatnya itu, Mbak. Oh gitu ya, oke, keren, Iya. keren. Baik, baik. Saya kira adiknya desainer itu, bukan ya Mas? Pengusahabat. Oke, Mas Ayung, sebagai panitia lokal Festival Tradisi Islam Nusantara, benar? Iya, betul. Oke, ketua panitia kah?
yang menjadi ketua panitia sebenarnya Bapak Abdullah Joranas Oh, selaku subhanallah. Kemenpan RB. Oke. Kami dari seksi acara yang Baik. mempersiapkan di Banyuwangi. Oke. Seksi acara. Berarti yang bertanggung jawab di suasana acara nanti dong? Kurang lebih demikian. Oke. Maka dari pagi tadi rapat terus seiring dengan Subhanallah. rencana kedatangan Bapak Presiden. Betul. Mas Ayung bisa disampaikan nanti dari sekian ribu undangan atau sekian ratus undangan siapa saja yang dipastikan hadir atau yang diundang di acara nanti? Yang dipastikan hadir untuk acara besok ini adalah jajaran pengurus PBNU tentunya, mulai dari Rois Am, Katib Am, terus Ketua Umum, Sekjen, dan beberapa jajaran wakil ketua dan ketua-ketua Banom, terus kemudian jajaran PBNU Jawa Timur sebagai tuan rumah tentunya, ketua-ketua cabang NU di Jawa Timur, dan sejumlah tamu-tamu kenegaraan, diantaranya sebagai Ketua SC Bapak Erick Thohir juga dijadwalkan hadir, terus kemudian Menpan RB sendiri selaku koordinator panitia Ketua Harla ini Festival Tradisi, terus kemudian sejumlah kepala daerah di Jawa Timur juga dijadwalkan hadir untuk acara Festival Tradisi ini. Selain tadi Bapak Presiden yang akan rawuh. Baik. Bisa disampaikan juga ini Mas Ayung terkait bagaimana kan nanti desain acaranya yang ditawarkan tadi digambarkan oleh beliau Pak Menteri Pan RB tadi sudah tergambar aja sudah kelihatan kayak meriah megah begitu. Belum nyampe di lokasi nih. Betul sekali Mbak, yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa acara Festival Tradisi Islam Nusantara ini kita desain menjadi satu acara yang gebyar dengan melibatkan kurang lebih 2.000 talent yang akan tampil dan terlibat dalam acara tersebut. Baik. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri, memang melibatkan seluruhnya anak-anak muda agar transformasi kebudayaan ini tidak berhenti di orang yang sudah sepuh. Kalau kita melihat tradisi-tradisi itu yang menghidup-hidupi itu orang-orang yang sudah sepuh, ya. Maka kita mencoba untuk menghadirkan satu apresiasi kepada anak-anak muda yang terlibat dalam acara ini, sehingga nanti harapannya ini bisa menjadi viral di kalangan anak muda dan akan memberikan inspirasi bagi mereka untuk mengenal budayanya sendiri. Betul. Baik, keren. Mas, persiapannya sejauh mana ini untuk acara tanggal 9 Januari besok? Persiapannya ini terus kita kebut. Untuk penampilannya sebenarnya sudah 80% sudah ready. Mereka sudah berlatih kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Ini untuk mulai besok sudah mulai persiapan untuk setting panggung dan detail-detail acara lainnya, Mbak. Insya Allah pada hari H, pada tanggal 9 semuanya sudah bisa oke dan siap untuk didatangi oleh tamu-tamu dan para pengunjung dari seluruh Jawa Timur dan Indonesia. Oke. Tadi disinggung oleh Pak Menteri Pan RB juga tentang menghadirkan penulis-penulis skala nasional begitu. Nah, selain acara yang sifatnya gebyar, Pak Menteri juga menginginkan acara ini ada satu peninggalan intelektualitasnya yang bisa diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Maka kami mengadakan FGD dan simposium yang itu melibatkan para cendekiawan, budayawan, dan akademisi dari seluruh Indonesia yang merepresentasikan setidaknya 4 hal yang hadir. Di antaranya yang pertama adalah para budayawan, akademisi, terus sejarawan. Mereka akan berkumpul dan merumuskan apa sih sebenarnya definisi dari tradisi Islam Nusantara itu sendiri. Kemudian selain itu kita juga mengundang para pegiat-pegiat kebudayaan dari berbagai lokus tradisi keislaman di Nusantara, seperti yang tadi disebutkan dari Aceh, Melayu, terus kemudian Banjar, ada kemudian di Jawa sendiri, Madura, bahkan sampai ke Sasak dan
Maluku. Nah, itu kan daerah-daerah yang selama ini kita kenal sebagai basis-basis kerajaan-kerajaan Islam tempo dulu. Dan kerajaan-kerajaan Islam itu sangat kental dengan tradisi-tradisinya. Oleh karena itu kita undang mereka untuk menggambarkan, memberikan satu pandangan dan penjelasan terkait dengan bagaimana aktivitas kebudayaan di lingkungannya masing-masing itu. Dan itu kita kompilasikan. Selain itu, kita juga ingin memotret ragam kebudayaan itu sendiri. Tadi telah disinggung oleh Pak Menteri, ada kriya, ada fashion, ada kuliner, dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana Islam mempengaruhi itu, nah itu juga kita undangkan para pegiat-pegiat, misalnya para dalang yang bergiat di pewayangan, ada pelaku musik gamelan, terus kemudian ada arsitek berbasis keislaman di Nusantara yang riset-risetnya selama ini berkaitan dengan itu. Ada juga peneliti batik yang bercorakkan keislaman di Nusantara, itu kita undang semua pada tanggal 9 itu untuk melakukan FGD pada hari tanggal 10-nya. Selain itu yang terakhir juga kita mengundang ya tadi lagi-lagi para akademisi untuk merumuskan bagaimana setidaknya merevitalisasi kebudayaan-kebudayaan ini dalam konteks yang lebih modern saat ini. Kita menghadirkan para sineas, juga para novelis, agar mereka sisi kreatifnya, sebagai konten kreator ini mampu mengangkat tema-tema kebudayaan ini dalam ranah yang lebih kekinian. Sehingga memang budaya bisa beradaptasi dengan modernitas itu sendiri. Terima kasih. Baik. Artinya begini, Mas Ayung, kegiatan itu nanti betul terpusat di tanggal 9, tetapi ada rangkaian sebelum dan sesudah tanggal 9, begitu? Ya, benar sekali. Seperti misalnya kegiatan bakti sosial, bantuan sosial dan lain sebagainya itu tanggal 9, terus kemudian nanti tanggal 9-nya puncaknya itu. Dan kemudian pada tanggal 10-nya paginya itu kita akan, para penulis-penulis tadi, para cendekiawan tadi akan berdiskusi panjang terkait dengan itu, dengan kebudayaan itu, sembari nantinya menikmati view Gunung Ijen yang ada di Banyuwangi, sehingga lebih fresh mereka dalam berdiskusi nanti, Pak. Kalau biasanya di ruang-ruang ber-AC, kita bawa mereka nanti ke lereng gunung. Oke, baik. Tadi juga disinggung oleh Pak Menteri PAN-RB tadi bahwa akan ada bakti sosial begitu ya, apakah itu bedah rumah, paket sembako dan lain sebagainya. Itu digelar sebelumnya kah atau secara simbolis di puncak acara itu? Kami akan menggelar itu mulai dari tanggal 8 untuk penyaluran tersebut sampai pada puncaknya nanti secara simbolik di waktu perayaannya itu. Tapi kami tidak sekedar membagikan itu, Mbak. Pada pembagian bakti sosial ini kita melibatkan Lazisnu dengan mengambil tematis. Secara tematik, artinya sasarannya kami melakukan bantuan sembako pada warga yang memiliki anak berpotensi stunting. Ya. Ini sesuai dengan concern dari Bapak Presiden untuk memerangi stunting ini, karena stunting ini satu gejala yang akan menghambat masa depan generasi kita. Maka pada bantuan sosial besok ini akan berupa bantuan untuk meringankan orang tua yang memiliki anak kekurangan gizi atau stunting ini. Sehingga kehadiran dari Lazisnu maupun dari kegiatan-kegiatan NU ini bisa berdampak secara terukur dampaknya. Oke, kemudian begini Mas Ayung, terkait dengan tamu atau undangan ya di tanggal 9, berarti untuk penjemputan segala macam ini pun juga kan harus sebelum tanggal 9 ya itu? Ya betul, untuk para tamu ada beberapa skenario untuk kedatangan ke Banyuwangi yang telah konfirmasi ke panitia. Di antaranya ada bisa dilayani dengan penerbangan. Kebetulan di Banyuwangi sudah ada bandara yang ada jadwal penerbangannya bagi tamu-tamu yang berasal dari Jakarta, misalnya bisa dilayani lewat bandara. Kemudian ada yang menggunakan kereta api, bahkan yang bagian Indonesia Timur ada yang sebagian
konfirmasi menggunakan kendaraan darat, dan kami sudah mempersiapkan LO untuk masing-masing tamu-tamu undangan tersebut. Ada yang baik yang ada di bandara, ada di stasiun kereta api maupun nanti di pelabuhan. Kami sudah menyiapkan panitia untuk penjemputan dan lain sebagainya. Baik. Kalau boleh tahu dibocor sedikit Mas, rundown acara tanggal 9. Oh ya. Baik. Nah, bagi para tamu undangan VIP nanti akan transit di pendopo Kabupaten Banyuwangi sejak sebelum sholat maghrib. Nanti sholat maghrib di pendopo, kemudian ramah tamah bersama PBNU dan para menteri, kemudian akan bergeser bersama-sama ke stadion Diponegoro yang jaraknya kurang lebih hanya 1,5 kilometer dari pendopo, sehingga nanti lebih cepat mereka sampai ke tujuan. Nah, di sana nanti setelah sesi seremonial akan dipertunjukkan lalaran Alfiah Kolosal ini yang akan diikuti oleh 500-an santri yang putra dan putri. Mereka akan menyajikan pembacaan Nazm Alfiah ini secara artistik, tidak sekedar seperti biasanya. Nah, seperti apa itu? Nanti saksikan live-nya di TV9. Betul. Dan juga akan ada gestarnya nanti di lalaran Alfiah ini, yaitu VV Zulfikar yang nanti akan juga ikut bergabung dengan 500-an santri itu. Setelah itu nanti akan disusul dengan kreasi Hadrah Nusantara, sebagaimana yang disinggung oleh Pak Menteri tadi. Ini akan melibatkan 300-an penabuh rebana. Ini rebana Banyuwangi yang akan diaransemen dengan berbagai musik-musik yang dikenal di Nusantara, khususnya di lokus-lokus kebudayaan Islam ini. Baik. Ini menggambarkan bagaimana keragaman dari seni rebana saja sudah menghadirkan keberagaman yang luar biasa. Betul, keren. Allah Karim. Baik Mas Ayung, ini kita dibahas oleh durasi ya. Doa kami mudah-mudahan acaranya sukses tanggal 8, 9, 10. Persiapannya juga sudah matang, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sukses, lancar, dimudahkan. Dan tentunya jaga kesehatan Mas. Ini kayaknya harus maraton dengan. Oke, sukses selalu untuk semua. Dan kita ketemu lagi insya Allah ya, next time. Siap Mbak. Baik, terima kasih. Siap. Baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jam'iyah. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Yulia Kamila, segera pamit dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.